Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Saskirana. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-6, Basic Configuration. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Jadi, router identity atau hostname ini digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Nah, setting hostname ini bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Langsung saja kita di sini buka lab environment-nya ya. Di sini saya membuka lab baru ya. Di sini kita tambahkan perangkat mikrotiknya saja dengan cara klik kanan, kemudian klik yang node. Dan di sini kita pilih yang mikrotik router OS. Kemudian di sini kita biarkan default semua, tapi untuk yang common option di sini kita kosongkan saja. Berarti ini semua kita hapus ya. Kemudian jika sudah kita save, oke sudah ada ya mikrotiknya. Di sini kita aktifkan mikrotiknya dengan cara klik yang ini. Jika sudah, kita tambahkan alt agar mikrotik ini bisa diakses oleh Winbox. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian klik yang network. Nah, di sini untuk nama saya ganti menjadi ISP. Lalu untuk yang tipe di sini saya pakai yang manajemen cloud saja. Kemudian kita save. Kemudian kita hubungkan kabel dari cloud ini ke mikrotiknya. Kemudian kita buka terminal mikrotiknya. Oke, jika sudah keluar loginnya, di sini kita login dengan user admin. Karena belum ada IP-nya, kita enter saja. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa klik tombol N. Lalu jika ada change your password, teman-teman bisa klik Ctrl C. Kemudian kita cek IP address. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 192.168.135.135/24. Kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya. Kalau di sini IP-nya tidak terdeteksi, teman-teman bisa login secara manual ya. Oke, kita klik connect. Yang ini bisa kita close saja. Oh iya teman-teman, jadi kan kita mau mengkonfigurasi hostname ya. Nah, konfigurasi hostname pada mikrotik dengan perantara Winbox itu ada dua cara, yaitu dengan GUI dan juga dengan CLI. Kalau GUI kita bisa klik sistem, kemudian klik yang identity. Nah, di sini kita bisa ganti hostname-nya, misal RB saja. Dan jika sudah kita bisa apply, lalu OK. Nah, yang ini akan otomatis langsung berganti dari mikrotik menjadi RP ya teman-teman. Nah, di sini jika kita enter, di bagian terminal mikrotiknya ini juga hostname-nya sudah berubah menjadi RP. Kemudian jika melalui CLI ini bisa kita klik yang more, lalu klik yang new terminal. Kalau ada opsi new password, kita bisa klik Ctrl+C saja. Kemudian di sini kita cek dulu nama router kita yaitu dengan sistem identity print. Nah, di sini namanya RP ya. Untuk ganti secara CLI-nya yaitu dengan perintah sistem. Kemudian kita enter. Kemudian kita tulis identity. Kita enter. Lalu di sini kita bisa tulis set name sama dengan, misalkan di sini saya mau ganti menjadi RP script Dinda. Kita coba enter. Kita coba cek dengan print. Maka di sini akan berganti menjadi RP Dinda yang tadinya cuma RP saja ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi IP address. Jadi, setting IP address itu bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Sama ya, seperti setting hostname. Nah, kita akan mencoba membuat IP address pada router yang sebelumnya. Oh ya, untuk pengertian dari IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Kemudian, nanti kita juga akan mencoba mendisable, enable, dan juga edit pada IP address router kita. Sekarang kita buka Winbox dan juga lab environment-nya. Nah, kita belajar konfigurasi IP dengan GUI dulu ya teman-teman, yaitu dengan cara di sini kita klik IP, kemudian klik yang addresses. Nah, di sini sudah terdapat IP bawaan mikrotik yang didapatkan secara DHCP. Ini kita bisa klik tanda yang plus ini. Lalu kita tulis IP-nya. Di sini misalkan saya mau
192.168.88.1 dan jangan lupa trafficnya yaitu /24. Kemudian di sini kita juga atur untuk interface-nya ini berapa. Oh iya, perlu diketahui saat kita setting MikroTik itu memiliki 4 interface. Nah, interface satunya ini sudah terisi dengan DHCP. Maka ini saya atur menjadi Ether 2 saja. Kemudian kita apply, lalu OK. Nah, ini langsung terdeteksi ya IP network-nya. Nah, lalu bagaimana sih caranya setting IP jika melalui CLI? Berarti ini saya close saja. Di sini kita bisa klik More, lalu klik yang New Terminal. Teman-teman bisa klik Ctrl+C, kemudian kita pastikan dulu IP-nya dengan IP address print. Oke, sesuai ya, di sini ada 2 IP. Kita cek interface-nya yaitu dengan Nah, di sini ada 4 interface. Misal di sini kita coba tambahkan IP address pada interface yang ketiga. Caranya kita bisa masuk ke menu IP dengan perintah IP address. Kita enter. Kemudian kita tambahkan dengan perintah add address. Kemudian sama dengan, misalkan di sini IP-nya adalah 192.168.77.1/24. Kemudian spasi interface sama dengan Ether 3. Kita enter. Kita coba cek dengan print. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian kalau misal kita ingin menghapus IP yang 77.1 yang baru saja kita tambahkan, berarti caranya dengan memasukkan perintah remove number. Ini number itu yang ini ya, number yang ini. Ini karena IP 77.1 ini nomornya adalah 2, maka di sini ketik sama dengan 2. Kemudian kita enter. Kita coba cek dengan print. Oke, di sini Ether 3 sudah terhapus. Kemudian kita belajar disable enable IP. Maksudnya adalah IP-nya itu ada pada Ethernet, tapi dia itu tidak aktif. Kalau pakai GUI kan mudah ya. Kita cuma tinggal klik saja opsi disable-nya yang tanda X yang ada di bagian atas. Nah, kalau di CLI itu caranya seperti ini teman-teman. Dengan perintah disable number sama dengan 1. Satu ini cuma contoh ya teman-teman. Kita enter. Kita coba cek dengan print. Nah, ini dia IP-nya sudah tidak aktif. Ini ada tanda X-nya ya. Kalau cara enable-nya berarti di sini dengan perintah yang sama, enable number sama dengan 1. Kita enter. Kita cek lagi. Nah, maka di sini dia kembali aktif ya teman-teman. Lalu untuk cara edit IP, misal di sini kita salah dalam penulisan IP berarti dengan perintah set. Misal di sini saya mau ganti yang 88 menjadi 99, yang ini ya, yang Ether 2. Berarti di sini set number 1, kemudian address. Kita tulis address-nya. Misal diganti menjadi 99.1/24. Kita enter. Kemudian kita cek print. Nah, maka IP Ether 2 sudah berganti dari yang tadinya 88 menjadi 99. Kita lanjut ke tricks about CLI. Kita coba buka new terminal. Jadi teman-teman, terminal di Winbox dengan terminal atau CLI-nya Linux ini sedikit berbeda. Kalau misalkan di Linux mau masuk ke directory itu kan pakai perintah cd. Nah, kalau di Winbox ini pakai slash teman-teman. Misal kalau mau masuk ke menu atau directory itu menggunakan slash. Nah, contoh mau masuk ke sistem berarti di sini kita tulis /system. Lalu enter. Kemudian kalau mau kembali ke paling awal kita tinggal tulis saja slash. Nah, kalau mau masuk ke sistem tanpa slash juga bisa loh, berarti di sini teman-teman tinggal tuliskan saja sistem. Nah, dia akan langsung masuk. Kemudian misal mau masuk ke identity. Nah, kalaupun mau kembali tidak ke yang paling awal atau cuma mau kembali ke sistem aja atau ke menu sebelumnya, itu kita tinggal tuliskan saja di sini titik-titik. Kemudian kita enter. Nah, ini dia kita kembali ke menu yang sebelumnya. Misal kita tidak mau repot-repot mengetik atau menuliskan kepanjangan, misal mau mengetik interface, kita tinggal tuliskan saja interface. Kemudian kita tab. Nah, dia akan langsung komplit. Jadi tidak perlu repot-repot ngetik panjang-panjang ya teman-teman. Nah, contoh lagi, kalau kita lupa komen atau fitur-fitur terkait sistem, kita bisa dengan sistem. Kemudian kita ketik atau tekan saja tanda tanya.
Nah, dia akan langsung menampilkan semuanya dari fitur-fitur sistem. Jadi kalau lupa, kita bisa lihat ini saja, yaitu dengan tanda tanya. Kita lanjut ke IP service. Jadi, IP service ini adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Sebelumnya kita tahu ya teman-teman, kalau metode akses mikrotik itu ada banyak sekali, dan itu semua menggunakan port-port. Nah, kita bisa melihat port-port yang terbuka pada mikrotik, yaitu dengan cara di sini kita lihat pada Windows, kita klik IP, kemudian kita klik menu Services. Nah, ini adalah port-port yang tersedia. Nah, nanti kita akan merubah port-port ini. IP service ini juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada services tersebut. Jadi teman-teman, dengan IP services ini mikrotik kita itu bisa aman karena kalau kita matikan SSH-nya, maka orang-orang tidak bisa mengakses mikrotik kita dengan menggunakan SSH. Di sini nanti kita akan mencoba mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Kemudian akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kemudian kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Kemudian kita login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Langsung saja kita buka labnya dan pastikan mikrotiknya terhubung dengan Winbox ya. Nah, di sini kita coba disable semua services kecuali yang SSH dan juga Winbox. Yaitu bisa dengan misal di sini kita drag atau bisa juga kita disable satu-satu saja. Kita mulai dari yang APA. Nah, kemudian kita bisa klik tanda yang silang ini. Nah, dia akan langsung abu-abu ya, dia tidak nyala. Kita disable semuanya kecuali Winbox dan juga SSH. Oke, misal di sini kita coba login menggunakan command prompt. Di sini misal kita coba telnet, kemudian IP dari routernya. Nah, ini pasti tidak akan bisa. Call not open connection to the host. Karena tadi kita sudah mendisable yang telnetnya. Oke, ini command prompt-nya kita close saja. Sekarang kita coba rubah port SSH dan juga Winbox. Caranya di sini kita bisa klik pada port yang SSH. Misal di sini kan tadi port SSH-nya diganti menjadi 9022. Oh ya, FYI teman-teman, iSolate Form ini kita bisa isi IP apa yang bisa mengakses mikrotik kita. Ini saya seperti ini saja, kemudian kita bisa klik apply, kemudian klik OK. Kemudian kita ganti port inbox-nya ini menjadi 3000. Kita klik OK. Kemudian kita coba login dengan yang Winbox saja ya. Untuk yang SSH-nya mungkin bisa teman-teman coba sendiri. Kita bisa klik More, kemudian klik yang New Winbox. Kemudian di sini kita bisa klik IP-nya saja. Setelah IP ini kita tulis .2. Kemudian portnya yaitu 3000. Kita coba connect. Nah, maka dia berhasil untuk login dengan menggunakan port yang baru. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mencoba yang SSH, tapi ini saya tidak akan coba. Nah, setelah itu kita bisa mengenable lagi yang services-nya. Kemudian kita bisa ganti port SSH-nya menjadi yang tadi yaitu 22. Dan yang Winbox kita juga ganti portnya menjadi 8291. Kita lanjut ke router OS login management user. Nantinya kita akan belajar siapa saja sih yang bisa mengakses mikrotik kita. Perlu diketahui bahwasannya saat ini posisi kita adalah mengakses mikrotik itu menggunakan user admin. Nah, user admin ini merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Jadi, ketika kita melakukan administrasi jaringan dengan user admin, ini tidak akan aman teman-teman. Karena ada kemungkinan hacker melakukan serangan brute force. Jadi, yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mengatur user dalam login mikrotik kita. Jadi, di materi kali ini kita akan banyak mendengar grup dan user. Nah, di Winbox ini kita bisa klik sistem, kemudian di sini kita klik yang users. Nah, di sini terdapat user, kemudian ada juga groups. Di sini ada 3 grup, yaitu ada full, read, dan write. Kita ke yang users. By default di sini sudah terdapat user admin. Kita coba tambahkan user baru dengan klik tanda plus ini. Kemudian misalkan di sini namanya kita ganti menjadi nama kalian sendiri ya. Kemudian untuk grupnya di sini kriterianya bisa ganti menjadi full.
Lalu untuk yang allow address ini adalah untuk IP address mana saja tertentu yang diizinkan. Kalau mau diakses oleh semua IP, ini kita bisa pakai yang seperti ini, 0.0.0.0/0. Lalu di sini passwordnya misal 123, kita apply. Nah, ini saya sudah mempunyai 2 user dengan kriteria group full. Pada user admin ini kita coba disable. Kemudian kita coba uji dengan klik New Winbox. Di sini saya menggunakan IP address, tetapi kalau teman-teman tidak bisa menggunakan IP address, itu bisa menggunakan yang MAC address. Kemudian di sini usernya saya ganti menjadi Dinda. Kemudian passwordnya yang tadi yaitu 123. Kita coba connect. Nah, ini berhasil login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melihat user yang aktif, ini teman-teman bisa klik yang sistem, lalu klik yang users. Kemudian kita lihat di active users. Nah, ini adalah user yang sekarang aktif. Kita lanjut ke Router OS Login Management Group. Jadi, grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup dalam MikroTik, yaitu ada full, right, dan juga red. Full artinya full akses, sedangkan red itu artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi dan beberapa lainnya tidak bisa. Kemudian ada write yang artinya bisa melakukan beberapa konfigurasi dan yang tidak bisa adalah policy membuat user baru. Kemudian FTP meletakkan dan mengambil file dan lain sebagainya. Sekarang kita coba. Nah, untuk mengimplementasikan grup, kita harus membuat user. Di sini saya sudah punya user Dinda dengan kriteria full. Kita buat user lagi dengan klik tombol add ini. Kemudian misal di sini namanya user 1. Dan grupnya ini adalah red. Kemudian allow address-nya seperti ini ya, 0000/0. Kemudian untuk password di sini 123. Untuk password saya samakan saja ya. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Oke, di sini sudah ada ya. Lalu kita uji coba dengan klik yang Winbox. Ini saya pakai user 1. Kemudian untuk passwordnya yang tadi yaitu 123. Kita coba connect. Oke, di sini sudah berhasil login. Nah, jadi karena dia ini cuma bisa read, maka kita coba klik IP, kemudian klik yang addresses. Nah, maka di sini dia tidak bisa melakukan konfigurasi IP. Ini icon-iconnya tidak menyala ya. Kita coba lagi, ini kita close saja. Di sini kita coba buat user lagi, kita bisa klik tanda add ini. Kemudian misal di sini namanya user 2. Dengan grupnya yaitu write. Kemudian allow address-nya ini 0.0.0/0. Kemudian password-nya ini saya samakan saja. Kemudian kita apply, lalu oke. Oke, ini sudah ada ya. Kemudian kita uji coba dengan klik more, lalu klik new inbox. Di sini kita coba login dengan menggunakan user 2. Kemudian password-nya yaitu 123. Kita coba connect. Oke, di sini sudah berhasil login ya. Nah, write itu kan tidak bisa policy ya, atau membuat user baru. Nah, ini dia tidak bisa menambahkan atau membuat user baru ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan saya pada bab 6 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.